selamat bertemu kembali dalam bincang-bincang kami tentang komunikasi yang efektif. Jadi bersama saya sudah ada Mbak Dr. Maria Teresia Widyastuti MM, psikolog, seorang psikolog. Nah, kita Ya, akan bincang-bincang santai nih ya Mbak Widya ya, tentang ya Mbak Ana. melanjutkan tentang komunikasi yang Iya, efektif. efektif. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang apa itu komunikasi, lalu halangan dan komunikasi ya di slide sebelumnya. Nah, sekarang kita akan bahas nih intinya nih, keterampilan Hmm. berkomunikasi secara efektif. Nah, ini bagaimana nih Mbak Mhm. Widya? Nah, keterampilan berkomunikasi secara efektif ini seperti saya pernah bilang di sesi kita sebelumnya, itu sebenarnya nggak cuma hanya tentang berbicara saja, tapi justru komunikasi efektif itu adalah tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik. Gitu. Semakin dia mampu menjadi pendengar yang baik, dia akan memiliki eh, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Kemudian bagaimana dia memperhatikan signal-signal nonverbal. Itu justru dia menjadi observer yang baik. Bukan sebagai pembicara aja, tapi sebagai observer yang baik, itu dia akan makin efektif. Bagaimana dia mampu mengendalikan stres, itu dia makin efektif. Bagaimana dia bersikap asertif, nah ini baru keluar. Jadi sebenarnya keterampilan komunikasi efektif itu dari 4 hal ini, 3 itu justru harus membutuhkan kedalaman diri, baru kemudian keluar. Nah, selama ini orang berpikirnya berkomunikasi itu adalah kemampuan dia berbicara, ini enggak gitu. Bahkan untuk komunikasi yang efektif itu justru Luas harus banget ya evaluasi dalam diri ininya. dulu. Iya, betul. Kita Hmm. mungkin diskusi satu-satu ya Mbak Anas Oke, ya. oke. Silakan. Oke. Jadi pendengar yang baik itu justru kita sedikit bicara, banyak mendengarkan seperti tadi yang saya bilang itu. Justru kita banyak mendengarkan sehingga kita tahu kapan kita masuk, bagaimana kita menyampaikan goals yang tepat gitu atau sasaran yang dari arah komunikasi yang kita harapkan itu. Karena orang berkomunikasi pasti punya harapan sesuatu, itu pasti gitu. Entah harapannya supaya lebih dekat lagi, supaya pesannya tersampaikan atau berbagai macam gitu. Yang berikutnya adalah memberi perhatian pada signal nonverbal nih. Jadi bagaimana kita melihat, mendengar, bergerak, bereaksi terhadap orang lain. Terus kemudian memberitahu mereka lebih banyak tentang perasaan kita daripada kata-kata. Nah itu menjadi lebih hidup, bukan sekedar ngomong aja gitu, enggak, tapi mungkin lebih pendek kata-katanya tapi dia intens seperti yang kita bahas di sesi yang sebelumnya. Kita kata-kata kita keluar, kata mana, kalimat mana yang saya ini kan, tapi dia intens gitu, itu akan lebih baik. Nah itu biasanya intensitas itu akan kelihatan kalau kita bisa melihat nonverbalnya dia. Jadi misalnya dia kita ajak ngomong tapi anak itu nggak melihat pandangan mata kita gitu Mbak Anas. Ini anak ini perlu kita carikan sesuatu nih atau gimana. Komunikasi verbalnya kalau ada dekat kita kan bisa enak, langsung ditepuk pundaknya, diajak ini, coba ini, lihat deh saya ini, mama mau ngomong seperti ini, misalnya gitu, atau saya mau seperti ini. Nah, jadi ada ekspresi gerakan tubuh tuh yang kita baca. Tapi problemnya kan kalau nonverbal pada saat digital seperti gini gitu kan, terus seperti apa. Nah itu kita menjadi lebih aware lagi, harus lebih ini lagi, karena mungkin anak ada di mana, orang tua di mana, padahal harus berkomunikasi gitu. Nah itu kita harus aware seperti apa gitu. Itu contoh-contohnya banyak sih Mbak. Misalnya anak saya kuliah di Jepang itu, kita tadi habis diskusi keluarga nih, jadi ada eyangnya, ada adiknya, sepupunya, beberapa orang gitu, semua diskusi karena kebetulan ada yang ulang tahun. Nah di situ kita bisa lihat yang satu nih sepupunya karena masih kecil, wah lari sana lari sini, tapi dipantengin aja handphonenya gitu. Dia concern nggak ya sama pembicaraan kita? Terus ada eyangnya yang mungkin apa ngomongnya apa tuh nggak dengar, kamu gimana, jadi kayak ngulang-ngulang lagi, itu capek. Jadi sebenarnya secara digital komunikasi yang nonverbal tuh akan lebih capek. Apalagi orang yang misalnya kayak saya, itu yang senang mengamati nonverbal. Wah itu capek banget nih, gimana ya, harus seperti apa ya. Tapi itu pasti lebih bisa. teliti ya. Iya betul, lebih intens. Yang berikutnya ini
adalah komunikasi nonverbal itu bisa dipelajari bagaimana dari misalnya jarak orang itu seperti apa. Nah nanti nih di era new normal, next normal, jarak itu juga mempengaruhi komunikasi gitu di era kita yang ke depan. Karena kita kan harus 2 meter gitu ya. Terus itu seperti apa? Dan bayangkan kesulitan anak-anak, jika itu anak-anak ya, itu lebih susah lagi. Karena dia untuk mengatasi itu susah tuh anak-anak yang misalnya SD gitu. Itu menjadi makin susah gurunya gitu mengamati ini karena ada jarak seperti itu. Nah, jadi komunikasi ini juga terus berkembang sih sebenarnya dengan kondisi seperti ini kita perlu pelajari lagi lebih dalam. Nah, sikap, gesture tubuh itu kan dengan jarak yang seperti itu kita harus bagaimana nih gitu. Kecuali kalau kita satu rumah antara anak atau suami istri itu nggak terlalu masalah mungkin dan sudah dalam kondisi bahwa aman gitu dengan kondisi sekarang pandemi ini. Nah, apakah kita bisa baca mendesah, menangis, mengerutkan dahi? Nah, itu kita baca mimiknya kita gitu. Terus bagaimana rambut, tubuh, tinggi itu mempengaruhi maskulinitas, feminitas, terus lingkungan kita. Misalnya kita lagi ngomong gini, tiba-tiba ada suara berisik atau hujan atau apa gitu, itu juga mempengaruhi gitu kan. Terus cara kita duduk, cara kita berdiri, cara kita membentuk lingkungan fisik tempat kita kerja. Nah, itu sangat mempengaruhi komunikasi nonverbal. Nah, makin kita bisa peka di sini, membaca ini, itu makin efektif kita. Karena kita makin tahu, oh, dia lagi menolak kita nih. Berarti bagaimana cara saya untuk ininya? Gitu. Oh, saya dia biasa orang yang mau gimana? Saya baca bahkan komunikasi yang nonverbal ini justru lebih banyak ya pegang peranan di dalam komunikasi daripada komunikasi yang verbal ya. Betul sekali. Ini di keluarga, di dunia bisnis itu benar. Yang nonverbal itu sangat justru lebih informatif sehingga kita bisa pilih mana untuk berkomunikasi dengan dia. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kendalikan stres. Jadi komunikasi yang efektif selalu berusaha untuk tetap tenang meskipun di bawah tekanan. Ini susah banget. Tapi bisa. Butuh latihan. Nah, sepanjang kita punya konsep gini, ini aku latihan nih. Misalnya problemnya sama anak gitu, atau sama suami. Ini aku lagi latihan nih. Harus bisa ngatasin ini. Nah, terus ada ketemu lagi problemnya gitu, aku latihan. Sepanjang dia punya konsep bahwa aku latihan nih, sehingga aku salah ya nggak apa-apa, kita perbaiki lagi, itu bisa. Stres akhirnya lama-lama akan terkendali. Gitu. Seperti yang di mungkin 2 sesi yang lalu ya, stres itu penting sekali, mengendalikan stres itu penting gitu dalam komunikasi. Kalau kita stres kacau, sinyal yang keluar tuh kacau. Gitu. Nah, jangan kita berkomunikasi dengan orang lain, tapi dalam kondisi stres. Jadi kalau bahasa saya, selesaikan dulu dirimu sebelum komunikasi dengan orang lain. Saya kira seperti itu ya. Kemudian bersikap asertif. Asertif ini apa sih sebenarnya? Itu perlu juga tahu. Jadi kita perlu mengeluarkan ekspresi yang sesungguhnya. Kalau tegas, ya harus tegas. Kalau apa, jadi itu justru akan membuat komunikasi menjadi jelas dan meningkatkan rasa percaya diri. Kalau iya, bilang iya. Kalau tidak, bilang tidak. Contoh asertif itu misalnya kalau kita barangnya mau dipinjam, ada barang kita terus mau dipinjam teman gitu. Nggak enak, dikasih kok itu barang bagus, bagaimana kita harus iniinnya. Nah itu kalau cara kita menolak dengan cara yang tegas atau lembut pun tetapi punya makna dan orang itu paham, itu disebut asertif gitu. Jadi tegas itu nggak selalu harus galak gitu. Kemudian bersikap tegas berarti juga bisa mengekspresikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan kita secara terbuka dan jujur namun tetap menghargai orang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi itu semua ya tentang bagaimana kita bisa berkomunikasi secara efektif ya. Ada 4 hal ya yang mesti kita perhatikan ya. Nah, menarik juga ini nanti tentang kita akan bahas selanjutnya tentang bagaimana kita bisa mengendalikan stres dan sebagainya. Mungkin nanti di sesi berikutnya ya kita bahas lagi. Oke. Ini terima kasih dulu Mbak Wis, sampai ketemu lagi di sesi sampai ketemu lagi di sesi berikut. Terima kasih. Iya, terima kasih.